Silakan Pak Tim. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Maafkan ada kesalahan teknis ya, tapi sekarang sudah bisa dibuka kembali. Minta tolong Pak Nahum, hambanya berdoa untuk memulai kelas kita, Pak Nahum. Amin. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena pada malam hari ini kasih-Mu kembali limpah kepada kehidupan kami. Sehingga walaupun diawali dengan satu kendala sedikit, tetapi kami yakin dan percaya bukan menjadikan satu halangan untuk kami bisa tetap belajar akan firman-Mu. Itulah sebabnya kami tetap menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kasih kemurahan-Mu ya Bapa. Kami mohon Engkau menyertai kami, memimpin kami, membimbing kami melalui hamba-Mu, sehingga kami semakin hari semakin dapat mengenal akan rancangan dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami tetap menyerahkan peralatan yang kami pergunakan sehingga lancar dalam kami belajar akan firman. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sambut semua firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Pak Nahum. Ya, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita mau melanjutkan eksposisi kitab Galatia pasal yang kedua, Bapak Ibu. Kitab Galatia pasal yang kedua. Mari kita baca dulu ayatnya. Galatia pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, Bapak Ibu. Mari kita lihat. Galatia 2 ayat 1 sampai 10, kita baca dulu ayatnya ya. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan. Dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Ayat 4. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. 5. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. 6. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang memiliki masa lalu, Bapak Ibu Saudara. Masa lalu yang indah, masa lalu yang menyenangkan, atau sebaliknya Bapak Ibu, masa lalu yang buruk. Nah, ketika kita memiliki masa lalu yang buruk, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan? Ya, tentunya kalau mau melupakan, orang berkata sangat sulit. Itu ingat terus, katanya seperti itu ya. Lalu ketika punya background masa lalu yang buruk, Bapak Ibu, akhirnya ketika tampil di permukaan, terus dicurigai, Bapak Ibu Saudara. Katakanlah contoh yang sederhana, ada orang yang pernah melakukan perbuatan jahat, lalu masuk penjara. Lalu ketika keluar dari penjara, Bapak Ibu Saudara, muncul di masyarakat, kira-kira orang yang tahu akan berkata apa, saudara-saudara? Benar dia itu jadi orang baik, begitu ya? Atau masih perbuatannya yang lama mengikuti? Jadi orang akhirnya penuh dengan curiga kepada orang yang seperti itu. Lalu apalagi Bapak Ibu, ketika lebih lagi muncul, maka orang yang mendengar, orang yang melihat,
akan sulit untuk percaya. Benar ya Bapak Ibu ya? Kenapa? Karena background-nya masa lalunya yang buruk itu. Dan yang terakhir, masa lalu yang buruk akhirnya memengaruhi masa kini. Sehingga orang akan sulit untuk tampil, sulit untuk muncul kembali, Bapak Ibu. Istilahnya apa? Meyakinkan orang lagi akan sulit. Jadi perlu orang lain, saudara-saudara, ya, perlu Tuhan tentunya juga bagaimana bisa bekerja untuk membuat orang tersebut bisa dipercaya kembali dan akhirnya bisa didengar kalau dia sebagai hamba Tuhan. Nah, Bapak Ibu, pada malam hari ini kita melihat demikian juga dengan Rasul Paulus, Bapak Ibu. Yang lalu pasal 1 sudah muncul, dijelaskan di sana. Nah, di pasal 2 kita ingat nanti akan muncul lagi. Jadi kalau dihubungkan dengan Paulus, Bapak Ibu, bagaimana masa lalu dari kehidupan Rasul Paulus? Sebelum dia dipanggil menjadi Rasul, Bapak Ibu, apa yang dia telah lakukan? Sehingga benar, masa lalunya Paulus sangat sulit dilupakan oleh jemaat. Ya, ketika Paulus memberitakan Injil, Bapak Ibu, dicurigai. Jangan-jangan bukan memberitakan Injil, tapi mengumpulkan orang yang percaya Yesus, lalu dibunuh seperti sebelum-sebelumnya. Jemaat akhirnya juga sulit mempercayai Paulus, Bapak Ibu, dan memengaruhi pelayanannya hari itu, Bapak Ibu. Sebab kalau tidak tampil seorang yang membela Paulus, mereferensi kembali Paulus, menceritakan Paulus, Bapak Ibu, maka Paulus juga akan sulit untuk muncul. Nanti kita akan lihat. Nah, saudara-saudara, kalau kita mundur ke belakang, panggilan Paulus di pasal 9 Kisah Rasul, ya Bapak Ibu, kan kita melihat di situ, ya, membaca, mempelajari, Paulus dipanggil menjadi hamba Tuhan, didatangi Tuhan secara langsung. Nanti boleh baca di pasal yang ke-9. Nah, setelah didatangi Tuhan, Bapak Ibu, mau melayani Tuhan, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ketika Ananias disuruh Tuhan, maka dia berkata apa kepada Tuhan? Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Maksudnya Saulus. Lihat Bapak Ibu, Ananias sendiri pun juga berpikir yang sama ya, bahwa Saulus itu background-nya buruk, ya, jahat, pembunuh, penganiaya orang yang percaya, lalu tiba-tiba mau tampil jadi hamba Tuhan, memberitakan Injil seperti itu, karena Tuhan berkata dia alat pilihan bagiku untuk orang-orang bukan Yahudi. Nah, ketika Ananias, ini bukan yang di pasal 5 di Kisah Rasul, ya Ibu, Ananias Safira yang sudah meninggal ya, lain. Ini Ananias yang lain. Lalu ketika diutus Tuhan, Bapak Ibu ya, Ananias menjawab, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, tentang Saulus. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Coba lihat Bapak Ibu. Ananias juga tidak langsung percaya. Ya, lalu ayat yang ke-14, dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk, perhatikan Bapak Ibu, menangkap semua orang yang memanggil namamu. Jadi Ananias ini curiga, jangan-jangan Saulus ini datang untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Dia membawa surat kuasa untuk menangkap orang yang percaya kepadamu. Nah, Bapak Ibu, apa artinya semua orang di situ ya, Bapak Ibu Saudara? Nah, kalau kita lihat dari kata Yunani pantas itu muncul 90 kali. Artinya apa? Kategori dalam jumlah banyak, jumlah jamak. Nah, artinya apa? Semua, seluruh, setiap, apa saja, siapa saja, segala, sangat. Jadi maknanya apa, saudara? Ketika Saulus dikatakan tadi yang memanggil nama Tuhan, ya, semua yang memanggil nama Tuhan dibunuh, dibinasakan, artinya bukan hanya orang Kristen yang ada di Yerusalem zaman itu, Bapak Ibu Saudara. Dari arti kata Yunani pantas itu, artinya adalah Saulus itu akan melenyapkan semua orang Kristen, bahkan akan melenyapkan kekristenan di muka bumi ini. Jadi Bapak Ibu, ini tekad yang luar biasa ya, semangat yang luar biasa, tapi ini semangat yang salah. Kenapa? Kalau bisa kekristenan jangan sampai ada lagi. Kalau orang-orang zaman itu sudah dibinasakan, saudara-saudara sudah dibunuh semua, otomatis kekristenan itu juga runtuh dengan sendirinya. Nah, itu tujuannya. Supaya kekristenan juga jangan menyebar sampai ke ujung bumi. Ya, Tuhan Yesus kan mengatakan kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga, yang terkenal dengan amanat agung itu, beritakanlah Injil kepada segala suku-suku bangsa, ya, terjemahan literalnya.
Bukan segala bangsa saja, tapi segala suku-suku bangsa. Luar biasa, saudara. Dan Yesus juga pernah berkata, Pak, dan Injil ini akan diberitakan kepada seluruh bangsa, seluruh dunia. Dan setelah itu barulah kesudahannya. Nah, Bapak Ibu, apa yang dikatakan Tuhan digenapi ya di masa pandemik ini. Firman Tuhan diberitakan dengan limpahnya melalui internet. Semua orang lintas tempat, Bapak Ibu Saudara, semua boleh belajar, semua boleh mendengar, semua boleh menikmati pemberitaan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu lihatlah, Saulus punya semangat yang berkobar-kobar, semangat yang menyala untuk melenyapkan semua orang Kristen, melenyapkan kekristenan dari muka bumi ini. Dan Ananias curiga itu. Ya. Nah, lalu ayat berikutnya Bapak Ibu, Kisah Rasul 9:19b sampai ayat yang ke-21 dikatakan, Paulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia, yaitu Saulus, memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Lihat Bapak Ibu, luar biasa perjumpaannya dengan Tuhan, membuat perubahan yang dahsyat, saudara-saudara, sehingga yang tadinya penganiaya, ya, yang menghalangi Injil, lalu setelah itu dia memberitakan Injil. Tapi lihat Bapak Ibu, semua orang yang mendengar hal itu, lihat Bapak Ibu, seperti di pendahuluan tadi ya, kalau punya masa lalu yang buruk, maka orang akan curiga, orang sulit akan percaya Bapak Ibu. Semua orang yang mendengar hal itu, kata Alkitab, heran dan berkata, bukankah dia, yaitu Saulus ini yang di Yerusalem, mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia, Saulus, datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Lihat Bapak Ibu ya. Orang-orang masih curiga, prasangka yang buruk, jangan-jangan masih mau membunuh semua orang yang percaya. Kisah Rasul 9:19b ayat 21. Lalu ayat yang ke-26, Kisah Rasul 9 dikatakan apa? Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Perhatikan. Tetapi semuanya takut kepadanya. Karena mereka tidak dapat percaya bahwa Saulus juga seorang murid. Lihat Bapak Ibu, kalau dalam kondisi yang seperti ini, lalu apa yang dilakukan? Apakah Saulus terus memberitakan Injil, terus melayani Tuhan? Banyak yang nggak mau percaya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kehadirannya ditolak. Masa lalunya yang buruk itu diingat, sulit dilupakan, dan akhirnya mempengaruhi pelayanannya masa kini, istilahnya seperti itu. Jadi semua orang yang mendengar curiga, Bapak Ibu Saudara. Lalu Galatia 1:22-23 yang kemarin kita sudah bahas ya. Saulus sendiri pun akhirnya mengakui apa di hadapan jemaat. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Perhatikan, mereka hanya mendengar bahwa ia, yaitu Saulus, yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Bapak Ibu Saudara, lalu bagaimana solusinya? Kalau terus dibiarkan seperti ini, akan sulit ya orang mempercayai dia. Kehadirannya sudah ditolak, pasti pemberitaannya, pelayanannya juga ditolak. Saudara-saudara. Jadi yang baik adalah kehadirannya diterima, lalu setelah itu pemberitaannya atau pelayanannya, ajarannya pasti diterima. Nah, itu prinsip dari belajar misiologi, Bapak Ibu Saudara. Jadi keberadaannya diterima dulu, kehadirannya diterima dulu. Dan itu kalau sudah diterima, maka yang disampaikan, yang diajarkan pasti juga akan diterima. Lalu dalam kasus Saulus ini, apa solusinya? Bapak Ibu, di Galatia pasal 2 ayat 1, kita mulai mengeksposisi, mempelajari bersama-sama. Dikatakan tadi, kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem. Perhatikan Bapak Ibu, waktu 14 tahun, waktu yang lama ya, Bapak Ibu Saudara. Kalau ini studi, ini sampai S3 ini Bapak Ibu ya. S1 4 tahun, lalu S2 berapa? 3 tahun, S3 3 tahun. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Ini sampai S3, 14 tahun itu. Kalau itu dipakai untuk belajar. Tapi kita lihat 14 tahun setelah lewat itu, akhirnya Paulus pergi ke Yerusalem. Nah, bukankah pendahuluan tadi menjelaskan bahwa Paulus sudah di Yerusalem? Betul, Bapak Ibu. Sudah melayani Tuhan? Betul. Tapi pelayanannya, pemberitaan Injilnya ditolak, saudara. Nah, setelah pemberitaannya Injil ditolak, maka Paulus tidak terus memberitakan Injil. Tapi ada waktu di situ
14 tahun barulah memulai pemberitaan Injil, saudara-saudara. Nah, kenapa? Coba kita lihat. Ternyata ini loh Bapak Ibu. Istilahnya sederhana dulu yang saya ingat waktu wisuda, Bapak Ibu Saudara. Di dalam acara wisuda, hamba Tuhan atau yang memimpin acara wisuda selalu berkata, atau firman Tuhan diberitakan selalu berkata, saudara boleh selesai 4 tahun waktu S1 ya, Bapak Ibu, waktu itu. Boleh selesai di kuliah. Boleh selesai di kampus ini, gitu ya. Waktu S2 juga sama, diberi pesan. Saudara lulus S2 selesai dari kampus ini, ya. Lalu ketika S3 juga sama, Bapak Ibu. Saudara boleh selesai S3 di sini. Hari ini saudara sudah doktor, katanya seperti itu. Tetapi saudara belum selesai. Apa maksudnya? Saudara masih masuk lagi yang namanya masuk ke dalam sekolahnya Tuhan. Proses dari Tuhan. Dan ternyata masuk sekolahnya Tuhan itu ternyata seumur hidup, Bapak Ibu Saudara. Amin. Saudara, walaupun saudara sekolah sudah lama, tapi sampai hari ini ada di dalam pelayanan. Di samping pelayanan, kita juga masih belajar lagi bersama dengan Tuhan. Istilahnya masuk sekolahnya Tuhan atau proses Tuhan. Dan ternyata 14 tahun yang dipakai oleh Paulus, kenapa belum muncul Bapak Ibu Saudara masuk ke dalam sekolahnya Tuhan. Luar biasa. Secara akademis, Paulus itu ahli teologi, ahli hukum, ahli politik juga Bapak Ibu Saudara ya. Semua dipelajari dan ahli kata firman Tuhan ya di situ. Tapi lihat Bapak Ibu, setelah lulus tidak langsung melayani. Ketika langsung melayani ditolak Bapak Ibu. Dan kalau ditolak, maka akan seterusnya akan ditolak. Makanya orang seringkali senang langsung pelayanan, langsung muncul ke permukaan. Nah ketika langsung muncul, belum melalui proses Tuhan Bapak Ibu, kalau sudah ditolak, sulit untuk kembali. Bukan tidak bisa, bisa, tapi lama untuk bisa kembali. Lama untuk bisa dipercaya, saudara-saudara. Makanya hari ini kita belajar. Ternyata Paulus pun masuk ke dalam sekolahnya Tuhan atau masuk ke dalam proses Tuhan berapa lama? 14 tahun. Kita sudah belajar Musa berapa lama masuk sekolahnya Tuhan sebelum menjadi nabi Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir? 40 tahun. Semua ada masanya, waktu Tuhan ada proses Tuhan di situ. Nah, saya kutip saudara-saudara dari buku eksposisi surat Galatia ya. Penulisnya Ola Tuluan. Nah, ini ahli Perjanjian Baru Bapak Ibu. Dulu waktu S1 kita semua pakai buku Perjanjian Baru, itu tulisannya Pak Dr. Ola Tuluan ini. Pernah mengajar di I3 ya Bapak Ibu ya. Dia mengatakan seperti ini. Pentingnya mencari ketenangan dan merendam diri dalam firman Tuhan dan doa. Jadi Bapak Ibu masuk sekolahnya Tuhan tuh, proses dari Tuhan tuh artinya mencari ketenangan untuk merendahkan diri dalam firman Tuhan dan doa. Kalau kita lalai dalam hal itu, maka berita yang kita sampaikan bisa jadi benar secara dogmatis. Benar secara teologis, Bapak Ibu. Benar Alkitabiah. Tetapi kuasa Allah yang menggugah hati para pendengar, kuasa Roh Kudus yang membuat orang itu bertobat, tidak akan beroperasi atau bekerja dengan leluasa. Karena kuasa itu hanya diberikan kepada mereka, saya dan saudara, yang mengambil waktu untuk meminta atau bersekutu dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu dulu masih ingat ketika sudah lulus, itu tidak langsung pelayanan, tapi kalau di STAS itu kan ada bukit doa di Prigen ya, kita semua dianjurkan, ayo doa puasa di Prigen. Ada yang 3 hari, ada yang 1 minggu. Lalu ada yang ke Ungaran, Bukit Doa Getsemani. Saya dengan teman-teman doa puasa di sana sebelum pelayanan. Kenapa, saudara-saudara? Secara ilmu sudah cukup STH, ya gelarnya. Saya sudah tahu itu ya, artinya STH ya, sarjana teologi sudah tahu. Tetapi saudara-saudara, tidak ada kuasa yang menggetarkan, tidak ada kuasa yang menyertai, tidak ada kuasa Roh Kudus yang mengubah hati orang yang berdosa untuk datang kepada Tuhan. Nah, buat apa, saudara-saudara? Makanya perlu waktu 14 tahun, itu Paulus. Saya tidak tahu waktu saya, waktu saudara berapa lama, saudara, ya, di dalam proses Tuhan itu, supaya setelah itu pelayanan kita akhirnya dahsyat dan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara-saudara, kita lihat berikutnya, ya.
Nah, 14 tahun setelah apa? Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, setelah Paulus bertobat, nah setelah itu masuk ke sekolahnya Tuhan itu tadi. Lalu apa yang dia lakukan? Nah, barulah Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan ia memberitakan Injil. Yang kedua, akhirnya secara resmi ia mengunjungi jemaat di Yerusalem. Lalu kita ingat tadi di ayat 1, saudara-saudara, ada Barnabas di situ. Makanya Barnabas saya tulis di situ adalah mentor, Bapak Ibu ya. Saya percaya semua di antara kita pasti punya mentor. Bahkan sebelum jadi gembala pun pernah jadi pengerja, benar. Saya percaya Pak Bambang jadi gembala sekarang, sebenarnya sebelumnya pernah jadi pengerja. Mungkin Bapak Ibu yang join malam hari ini ada hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang juga. Bapak Ibu selamat datang yang baru pertama bergabung. Dulu juga pernah jadi pengerja. Benar, saudara ya? Saya jadi pengerja 4 tahun. Nggak tahu Bapak Ibu yang lain berapa lama. Ada yang 20 tahun, ada yang lama Bapak Ibu. Tapi memang itulah proses dari Tuhan Bapak Ibu. Dan setelah itu ketika melayani Tuhan, maka pelayanan kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Itu kalau masa lalunya baik-baik saja. Tapi kalau masa lalunya buruk Bapak Ibu, perlu mentor. Dan dalam hal ini Barnabaslah sebagai mentor dari Saulus. Ya, coba perhatikan. Kita Rasul 9 ayat 27. Di situ dikatakan apa? Tetapi Barnabas menerima dia, Saulus, ya, dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, Kisah Rasul pasal 9 ya, dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Jadi Bapak Ibu kita bisa renungkan, kita bisa pikirkan. Kalau tidak ada Barnabas saat itu Bapak Ibu, nggak tahu pelayanan Saulus seperti apa. Tapi Alkitab mencatat Barnabaslah yang menerima Saulus dan membawa rasul-rasul kepada rasul-rasul, meyakinkan kepada rasul-rasul. Karena rasul-rasul yang lain juga curiga, Bapak Ibu. Ini Saulus ini benar-benar bertobat atau tidak? Atau hanya main-main? Atau mau menyelundup, saudara-saudara? Mau apa istilahnya ya? Ingin tahu lebih dalam dan akhirnya dia akan bekerja membinasakan lebih banyak lagi dari anak-anak Tuhan. Penuh curiga dan lain sebagainya. Tetapi kita belajar. Barnabas muncul dan akhirnya meyakinkan para rasul itu. Lalu menceritakan. Memang yang baik adalah orang lain yang menceritakan ya. Kalau yang bersangkutan yang menceritakan mungkin sulit untuk dipercaya Bapak Ibu. Ya, sulit akan dipercaya. Tapi kalau orang lain yang sudah melihat, menyaksikan, ya, membuktikan pertobatan dan lain sebagainya, ketika orang itu yang menceritakan, pasti ada nuansa yang sangat berbeda. Dan kita lihat Barnabas menceritakan kepada para rasul bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, bahwa Tuhan akan memakai dia menjadi hamba Tuhan, memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi di situ dikatakan. Jadi hari ini kita belajar Barnabas sebagai mentor. Mungkin pada malam hari ini Bapak Ibu juga punya mentor. Saudara, itulah ya yang membuat saya dan saudara bisa melayani Tuhan sampai hari ini. Saya dengan Pak Nahum, Bapak Ibu, ketika di Kediri itu satu gereja, Bapak Ibu. Dan mentor saya masih ada. Bapak Pendeta Musa Nongorape itu mentor saya, Bapak Ibu. Sejak sekolah minggu ya, remaja pemuda, Pak Nahum tahu, dilatih untuk melayani Tuhan. Bahkan saya setiap hari ke gereja, saudara-saudara. Ada kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya. Pelayanan apa? Main musik, saudara-saudara, main gitar. Ya, Pak Nahum tahu itu. Terus sampai papa saya marah-marah, saudara-saudara. Kalau tiap hari ke gereja nggak usah pulang sekalian. Nah, Bapak Ibu, saya mengucap syukur ya ketika ingat itu. Dan sampai hari ini hubungan saya sangat baik. Kadang masih telepon dengan Bapak Gembala senior saya, saudara-saudara. Nah, itu mentor. Dan seangkatan saya banyak yang sudah jadi hamba Tuhan di pemuda pada zaman itu. Nah, Bapak Ibu sangat penting sekali mentor. Mungkin pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara juga memiliki mentor. Nah, saudara-saudara, lalu ayat yang kedua dikatakan Paulus pergi berdasarkan penyataan tadi. Nah, kalau mundur ke belakang pasal 1 Galatia ayat 11 dan 12 dikatakan Paulus menerima Injil juga melalui penyataan atau wahyu dan akhirnya taat. Bapak Ibu kita lihat di situ ya,
Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudara, Paulus berkata bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita sudah belajar ya yang kemarin, saudara-saudara, bahwa Paulus ini beda sekali. Ya, kalau yang lain-lain para rasul secara langsung belajar 3,5 tahun dengan Yesus. Benar, saudara? Tapi Paulus, kita boleh lihat di situ, memang tidak hidup bersama-sama dengan para rasul pada masa itu. Ya, istilahnya tidak mendengar pengajaran langsung dari Yesus seperti Petrus, seperti Matius dan rasul-rasul yang lain. Tapi Paulus mengakui di situ ya, mengalami dan menceritakan pengalamannya bahwa dia juga menerima Injil atau diajar langsung pun oleh Yesus. Jadi bukan oleh rasul-rasul yang mendahului dia. Nanti ayat-ayat di belakangnya, Bapak Ibu, ya di bawahnya kita lihat dia tidak diajar oleh rasul-rasul yang lain, saudara-saudara ya, tidak diajar oleh orang lain. Nah, kalau saya dan saudara kan belajarnya diajar sama dosen ya, oleh orang lain. Tapi Saulus ini luar biasa. Dia diajar langsung oleh Yesus di situ ya, melalui penyataan atau melalui wahyu. Dan akhirnya dia taat. Saudara-saudara. Namun yang jelas maksud Paulus adalah bahwa ia pergi ke Yerusalem bukan karena dipanggil oleh jemaat atau rasul di Yerusalem. Lihat Bapak Ibu. Tapi karena memang Tuhan yang memerintahkan dia. Nah, maksud kunjungannya adalah ia hendak menjabarkan kepada pusat Injil yang selama ini telah diberitakannya kepada orang-orang non-Yahudi. Apakah pusat Injil itu? Jelas Bapak Ibu, pusat atau inti Injil adalah Yesus Kristus di situ. Ya, Galatia 1 ayat 16, 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 kalau kita baca Yesus Kristus yang telah mati, kemudian dikuburkan dan pada hari yang ketiga dia bangkit, saudara. Lalu bangkit untuk apa? Lalu setelah itu dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan setelah itu dia akan datang kembali. Itulah pusat dari Injil, inti dari Injil, yaitu Kristus. Kemarin sudah belajar ada Injil palsu, ada Injil lain. Nah, itu sebenarnya bukan Injil. Dan Paulus memberitahu bahwa pusat Injil yang sejati adalah Kristosentris. Pusatnya adalah Kristus. Itu di ayat yang kedua. Lalu ayat yang ketiga, Bapak Ibu, kita lihat tadi mengajak Titus ke Yerusalem. Nah, Paulus ke Yerusalem untuk meyakinkan bahwa suatu keputusan perlu diambil, yaitu keputusan untuk menerima orang percaya non-Yahudi sebagai saudara-saudara sederajat tanpa syarat apapun, saudara. Kenapa? Nanti kita akan lihat ada dikatakan saudara palsu ya. Tadi ya ayat yang keempat, saudara-saudara, ada saudara palsu yang masuk yang mengajarkan apa? Kalau orang non-Yahudi Kristen percaya Yesus, maka harus ya pakai syarat, saudara, untuk diselamatkan. Nah, ini intinya, isunya di surat Galatia adalah yaitu melakukan hukum Taurat. Sama seperti orang Kristen yang background-nya orang Yahudi, katanya seperti itu. Nah, makanya Paulus muncul di sini untuk menekankan bahwa pusat Injil adalah Kristus. Ya, nanti kita akan lihat. Dan menerima orang yang percaya kepada Kristus walaupun mereka non-Yahudi diterima, nggak perlu pakai syarat-syarat. Gitu ya. Nah, kita lihat contohnya Titus itu seorang Yunani tapi Alkitab mengatakan tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Nah, ini satu contoh Bapak Ibu. Walaupun orang Yunani, non-Yahudi, lalu Kristen percaya Yesus, tidak usah disunat. Seperti itu ya. Tapi kalau orang-orang lain tadi, saudara-saudara palsu, kata Alkitab nanti kita akan lihat, harus disunat juga. Sama seperti kami yang orang Yahudi percaya Yesus. Katanya seperti itu. Nah, ayat yang keempat, saudara-saudara tadi disinggung tentang penyusup yang masuk, yang disebut saudara palsu tadi. Ya, walaupun kita sudah belajar di sepanjang surat Korintus, Bapak Ibu ya, 1 Korintus, 2 Korintus, kemudian Galatia pasal 1 yang memberitakan Injil lain itu, nah sebenarnya siapa mereka itu? Apakah mereka itu orang luar, saudara? Nah, saudara palsu itu mengembuskan isu apa? Di situ dikatakan, tetapi untuk menjadi anggota penuh dari jemaat, mereka harus disunat, katanya begitu. Hal ini merupakan rintangan yang besar bagi mereka yang akhirnya banyak di antara mereka hanya tinggal menjadi penganut saja dan tidak sepenuhnya diterima sebagai
anggota. Jadi ada dua kelompok ya Bapak Ibu ya, anggota jemaat atau penganut. Nah, kalau konteks sekarang itu ada istilah anggota jemaat atau sebagai tamu Bapak Ibu ya, partisipan gitu ya. Jadi saya pernah melayani di sebuah gereja, saudara-saudara, biasanya setelah khotbah kan pengumuman. Nah, pengumumannya selalu apa, saudara? Siapa di antara Bapak Ibu yang pertama kali hadir? Angkat tangan. Nah, setelah angkat tangan, kami menyambut saudara dengan penuh sukacita. Yang duduk di sebelah kiri kanannya memberi salam dan lain sebagainya. Oke, lalu ada juga yang berkata apa? Ya, bagi jemaat yang apa istilahnya? Partisipan gitu ya, tamu Bapak Ibu, belum menggabungkan diri ya, istilahnya seperti itu. Nah, kita lihat di situ Bapak Ibu, sama. Jadi orang yang belum disunat itu ya anggota partisipan, belum menjadi anggota tetap dari sebuah jemaat. Nah, ini saudara palsu menyusupkan isu yang seperti itu. Nah, akhirnya jemaat Kristen mula-mula mengalami masalah, godaan. Yaitu yang pertama, menolak kepercayaan Israel sama sekali dan menjadi agama baru. Jadi buang Yudaismenya, lalu menjadi Kristen, saudara. Nah, ini yang benar-benar apa istilahnya ya, militan begitu ya, tinggalkan yang lama, kepercayaan, budaya, lalu jadi Kristen. Ada orang Kristen yang seperti itu? Ada. Tinggalkan masa lalunya, tinggalkan kepercayaannya, tinggalkan kebudayaannya, tinggalkan kebiasaannya, lalu ikut Yesus. Sudah, tinggalkan segala sesuatu. Memang Bapak Ibu, ini yang dikatakan Yesus juga kan, barang siapa ikut aku, dia harus tinggalkan ayahnya, ibunya, pekerjaannya, ya. Dalam arti apa? Dia tinggalkan masa lalunya, tinggalkan tradisinya, tinggalkan budayanya dan lain sebagainya. Mudah, Bapak Ibu? Tidak. Sulit. Ada yang bisa? Ada. Tapi ada juga yang belum bisa. Dan yang belum bisa, maka akhirnya yang kedua, Bapak Ibu, menjadi Kristen tapi tetap berpegang pada tradisi Yahudinya. Dengan kata lain masih kompromi dikit-dikit. Ya. Kalau ditanya, loh kenapa kok kamu masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Iya, betul. Walaupun sudah Kristen, tapi yang namanya tradisi ini tidak bisa ditinggalkan. Dulu sebelum Kristen, kita ini melakukan semuanya ini sudah tahunan, bahkan nenek moyang semuanya melakukan ini. Nah, kalau sudah jadi Kristen, tiba-tiba dilepas, ditinggalkan semua, nanti malah jadi masalah. Nah, Bapak Ibu, biasanya muncullah seperti itu, sehingga sikapnya bagaimana? Yang kedua, Bapak Ibu, kompromi dikit-dikit. Ya, nah kalau kita belajar ilmu misi, Bapak Ibu, kompromi sedikit boleh dalam arti bukan dalam hal kepercayaan atau iman atau penyembahan. Soal kebiasaan itu masih diizinkan. Kenapa? Ya, istilahnya kontekstualisasi. Bahasanya Paulus di 1 Korintus 9 itu, Bapak Ibu, menjadi sama seperti mereka. Kalau orang Yahudi yang dihadapi menjadi seperti orang Yahudi. Kalau orang Yunani yang dihadapi menjadi seperti orang Yunani. Kalau budak, kata Paulus, menjadi seperti budak. Kalau ketemu orang-orang merdeka, menjadi seperti orang merdeka. Tujuannya apa? Kita berkata supaya memenangkan sebanyak mungkin orang. Makanya saudara-saudara kalau kita belajar misiologi, maka kita akan belajar, saudara, apa istilahnya di situ ya, kehadiran yang penting itu diterima dulu. Ya, diterima dulu. Supaya apa? Kalau kehadiran sudah diterima, maka berita atau Injil yang kita sampaikan pasti akhirnya juga bisa diterima. Kalau kehadiran kita sudah ditolak, saudara, maka apa yang kita ajarkan pun juga akan ditolak. Sehingga pemberitaan Injil tidak bisa lebih maksimal untuk dilakukan. Nah, akhirnya Bapak Ibu kita lihat dalam permulaan gereja pada saat itu kemungkinan yang kedua, ya, yang kompromi tadi itu besar sekali untuk dilakukan. Apakah itu? Coba di situ ada rumus ya, Bapak Ibu ya. Untuk diselamatkan, maka orang itu harus percaya Yesus plus melakukan Taurat. Atau dalam hal ini adalah upacara-upacara keagamaan, seremonial law itu tadi. Jadi Kristen percaya Yesus plus melakukan perbuatan yang dituntut di dalam hukum Taurat, kemudian akhirnya apa? Diselamatkan. Nah, itu rumusnya Bapak Ibu. Ya ini komprominya. Jadi Injil plus, gitu ya. Nah, makanya saudara palsu mengajarkan itu, saudara-saudara. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan gereja sekarang? Murni Injil atau Injilnya plus, Bapak Ibu? Nah, di kitab Galatia ini kita akan belajar, kita akan ditekankan Injil harus murni, bukan Injil plus. Sebab kalau Injil plus,
maka itu Injil palsu. Dan kita sudah belajar 2 Korintus pasal 11 ayat yang keempat, ada 3 yang dipalsukan toh. Hati-hati saudara, bersabar saudara. Paulus berkata, nanti ada orang yang memberitakan kepadamu Injil lain, memberitakan Yesus lain, dan memberikan Roh Kudus yang lain. Jadi Bapak Ibu sangat relevan sampai hari ini. Di gereja mula-mula Injil lain, Yesus lain, Roh Kudus lain, sampai hari ini pun juga masih relevan. Nah pertanyaannya, bagaimana dengan gereja sekarang? Masihkah murni percaya Yesus atau plus, saudara-saudara? Dan akhirnya itu rumus supaya diselamatkan. Tapi Paulus berkata, tidak ada plus. Nanti kita akan lihat. Nah siapakah saudara palsu itu? Ternyata Bapak Ibu bukan orang luar. Ya, dari kata Yunani, pseudadelpos. Dari 2 kata pseudo dan adelpos, Bapak Ibu. Dan kata ini hanya muncul 2 kali, ya, di 2 Korintus 11 ayat 26 dan Galatia pasal 2 ayat 4. Jadi artinya apa? Adelpos itu saudara seiman, Bapak Ibu. Ternyata berarti ada saudara seiman atau sesama orang Kristen yang palsu, Bapak Ibu. Ada hamba Tuhan yang sejati, ada hamba Tuhan yang palsu. Ya, ada orang Kristen yang sejati, ada orang Kristen yang palsu. Dan kita boleh lihat di situ ternyata saudara palsu adalah sesama orang Kristen yang mempengaruhi itu tadi, saudara-saudara. Nah, ini yang lebih sulit, istilahnya musuh dari dalam. Yang memusuhi gereja dari dalam. Nanti ketika kita masuk eksposisi surat umum, Bapak Ibu. Ya, surat Petrus, surat Yohanes, dan surat Yudas. Kita akan belajar. Itu topiknya adalah musuh dalam selimut. Ya, jadi gereja dimusuhi oleh orang dalam sendiri. Bahkan antikristus pun muncul dari dalam, dari antaramu sendiri, Bapak Ibu. Yang mengajarkan, yang menolak kehadiran Kristus, dan lain sebagainya. Dan hari-hari ini, saudara-saudara, yang lagi heboh, lagi viral itu kan, siapa yang ngomong pendeta, siapa yang ngomong dokter, siapa yang ngomong teolog-teolog. Tapi mereka mengajar, mereka memberitakan tidak seperti yang diajarkan Alkitab, saudara-saudara. Nah, itulah saudara palsu. Di surat Galatia sudah muncul, di surat Korintus sudah muncul. Bahkan jauh sebelum itu Tuhan Yesus pun sudah berpesan ya, hati-hati akan muncul penyesat-penyesat. Dan bersyukur Bapak Ibu ada penyesat. Kenapa? Karena Yesus pernah berkata penyesatan harus ada. Tapi celakalah orang yang menyesatkan. Kenapa penyesatan harus ada? Supaya saya dan saudara teruji. Supaya saya dan saudara diuji. Ya, kalau tidak ada yang sesat kan kita tidak tahu yang benar Bapak Ibu. Jadi supaya kebenaran itu terus muncul ya, terus diuji ya Bapak Ibu dengan apa yang sesat-sesat tadi itu supaya kita tahu itu sesat, oh yang benar seperti ini terus menerus untuk menguji setiap ajaran. Makanya dimunculkan hal yang sesat, hal yang aneh-aneh. Demikian juga saudara, ada saudara palsu tadi yang masuk ke dalam gereja, yang masuk ke dalam jemaat. Nah saudara-saudara, mereka bertindak seakan-akan saudara dalam Kristus dan menganggap dirinya sebagai benar-benar Kristen, tapi sebenarnya mereka adalah penipu-penipu. Mereka mencari pengaruh dan berusaha menguasai orang lain dalam jemaat Kristen dengan mengajarkan hal-hal yang sebenarnya adalah perhambaan. Ingat Bapak Ibu, di dalam Kristus benar-benar merdeka. Nanti Galatia pasal 5 ayat 1 ya. Kristus telah memerdekakan kita. Oleh sebab itu kita benar-benar merdeka. Sudah tidak ada lagi yang namanya perhambaan. Jadi kalau kembali kepada kehidupan yang lama, Bapak Ibu, budaya tradisi yang lama, itu namanya sudah diperhamba lagi, Bapak Ibu Saudara. Ya, namanya itu diperhamba. Dan kita boleh lihat contohnya apa dalam kehidupan gereja sekarang. Ada syarat-syarat tertentu untuk diterima sebagai jemaat atau aktivis atau pelayan gereja. Bapak Ibu. Contoh ya, saya pernah mendengar nih. Apa? Nah, Bapak Ibu. Kalau kamu ingin melayani di gereja ini harus bisa berbahasa roh. Pernah dengar enggak Bapak Ibu ya? Kalau di GBI Graha Family enggak ada syarat yang seperti ini, Bapak Ibu. Mungkin di tempat lain ada. Kamu mau jadi jemaat di sini? Ya. Apalagi mau melayani harus bisa berbahasa roh. Nah, itu syaratnya begitu, Bapak Ibu. Terus apalagi saudara? Ada pengajaran tentang syarat-syarat untuk hidup diberkati secara finansial. Jadi kamu mau jadi penatua harus bos. Saya pernah dengar ada gereja jemaatnya yang ngomong begini, Pak Tim, di sana jangan harap jadi diaken, jangan harap jadi penatua. Kenapa? Kalau bukan bos, ya maksudnya kerja sendiri, tidak kerja ikut orang, jangan harap diangkat jadi diaken atau penatua atau majelis.
Waduh, ngeri semua ya. Seperti itu. Iya, Pak. Dan ternyata betul yang diakan yang majelis itu adalah yang bos-bos. Baik bos kecil, bos besar, katanya seperti itu. Lihat Bapak Ibu. Ya, syarat-syarat yang diberikan. Siapa yang memberikan? Ya saudara palsu itu tadi. Terus apa lagi saudara? Mengalami mujizat. Kalau belum pernah mengalami mujizat Tuhan, entah kesembuhan, entah pemulihan ekonomi, keluarga, dan lain sebagainya, jangan harap bisa melayani di gereja ini. Pernah ada teman pemain musik, Bapak Ibu, dia cerita kepada saya, Pak, saya akan pindah. Saya pelayanan di gereja itu. Iya, kenapa? Saya disuruh dibaptis ulang, Pak. Loh, kenapa? Kan kamu sudah dibaptis. Sudah. Gereja masa kecil, lalu gereja pemuda, sudah 2 kali. Di sini dibaptis lagi, Pak. Jadi saya dibaptis 3 kali. Lalu kamu nggak tanya, kenapa kok dibaptis sampai berulang kali? Lalu dia menjawab, hanya di gereja inilah yang baptisannya paling sah. Dan oleh pendeta itulah yang paling sah. Jadi pendetamu yang lama membaptis itu nggak sah semua. Loh, coba lihat Bapak Ibu. Mungkin ada syarat-syarat yang lain, saudara. Tapi di GBI Geraha Family tidak pakai syarat-syarat begitu ya. Saudara, nggak pakai syarat seperti itu. Ada satu syarat, kalau mau jadi anggota harus, nah itu ada Bapak Ibu ya. Punya kartu anggota, oke. Tapi sebelum punya kartu anggota harus, nah, lalu mau diberkati dalam pernikahan, apa syaratnya? 1 bulan sebelum nikah, jangan harap diberkati Bapak Ibu. Harus ikut pelajaran dulu. Mau dibaptis juga sama, harus ikut pelajaran dulu. Nah itu syaratnya. Tapi ini kan syarat yang positif Bapak Ibu. Bukan syarat yang mengada-ngada. Ini syarat yang alkitabiah. Alkitab saja berkata, Ibu Lydia dengan sekeluarga dibaptis. Kepala penjara Filipi dengan sekeluarganya juga dibaptis. Apakah mereka langsung dibaptis, Bapak Ibu? Tidak. Syaratnya apa di situ? Mereka dengar khotbah dulu. Dengar pengajaran dulu, walaupun singkat. Kisah Rasul pasal 2, 3.000 jiwa akhirnya percaya dan dibaptis. Apa langsung dibaptis, Bapak Ibu? Tidak. Dengar khotbahnya Petrus dulu. Kita tidak tahu berapa lama khotbah Petrus saat itu. Sampai 3.000 jiwa bertobat. Jadi Bapak Ibu, ini syarat yang baik, yang alkitabiah kita lakukan. Tapi yang non alkitabiah seperti yang terjadi saudara hari-hari belakangan ini, nah siapa yang menyampaikan itu? Saudara-saudara palsu itu tadi. Nah akhirnya kalau kita lihat itu sebenarnya berbau Taurat baru, istilahnya begitu ya. Itu Taurat baru, Bapak Ibu. Nah ini yang dihadapi oleh Paulus di jemaat Galatia dan mungkin dihadapi oleh Bapak Ibu Saudara hamba Tuhan di gereja kita pada masa kini. Nah, saudara, kita boleh lihat. Padahal di dalam Kristus Yesus ada kebebasan dari segala hal yang bersifat hukum Taurat. Galatia 5 ayat 1 sampai 12 nanti kalau sudah sampai ke sana, di situ benar-benar dijelaskan kamu telah merdeka, benar-benar merdeka. Sudah dimerdekakan Kristus, benar-benar merdeka. Di situ dikatakan. Seandainya pada waktu di Yerusalem Paulus menyerahkan Titus untuk disunatkan, nah ini saudara-saudara ya, lihat, pasti saudara-saudara palsu ini akan segera memberitahukan bahwa pengajaran Paulus itu salah. Ya, makanya kita lihat saudara-saudara Titus nggak disunat. Seperti itu ya. Kalau seandainya Titus disunat, nah berarti sama dengan kelompok yang di sana tadi. Keselamatan itu percaya Yesus plus melakukan perbuatan hukum Taurat, katanya seperti itu. Tetapi kita lihat di situ Titus tidak disunat. Mau menunjukkan bahwa yang disampaikan Paulus itu benar. Lalu apa jawaban Paulus? Ayat yang kelima. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur, katanya. Dan tunduk kepada mereka. Siapa mereka? Saudara-saudara palsu itu tadi. Agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Ini sikap yang luar biasa. Paulus tidak berkompromi, Paulus tidak menyerah, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia dengan tegas berkata, kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka. Ini sikap yang luar biasa, saudara-saudara. Hamba Tuhan yang sejati menolak ajaran yang tidak alkitabiah dan terus konsisten, terus-menerus mengajarkan kebenaran. Karena itu Paulus menentang mereka. Ia berjuang demi kebenaran Injil yang murni karena memang tidak ada Injil yang lain. Paulus mau menyatakan bahwa kebenaran Injil hanya dapat tinggal dalam orang-orang Galatia dan dalam seluruh gereja Tuhan di segala abad dan segala tempat. Jika Injil itu tidak dicampur adukan dengan pengajaran-pengajaran yang tidak murni berdasarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita nonton di YouTube, ajaran aneh-aneh tuh Bapak Ibu ya. Kita sudah dapat penangkal atau virus corona. Pernah dengar Bapak Ibu ya? Ya, beritanya viral itu ya. Apa itu?
perjamuan suci. Itu penangkalnya. Katanya seperti itu ya. Itu vaksinnya. Dan minyak urapan. Itu vaksinnya. Bapak Ibu, lihatlah. Itu ajaran yang sudah dicampur adukkan. Saudara, bukan Injil yang murni lagi. Ya, apakah benar yang sudah minum perjamuan suci, saudara, bebas dari corona? Bukankah banyak hamba Tuhan orang Kristen juga yang meninggal, Bapak Ibu Saudara? Tapi ya celakanya banyak orang percaya, Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat itu Injil lain pada masa kini. Paulus menekankan di situ, lihat agama Kristen, kekristenan tanpa syarat. Tapi saudara palsu tadi memberikan agama yang bersyarat. Ya, berisikan syarat yang berbeda-beda, ada yang sedikit dan ada yang banyak, ada yang berat, ada pula yang ringan. Tetapi sebenarnya tetap saja ada syarat-syarat di dalamnya. Tetapi kita boleh lihat di situ, Roma 11 ayat 6, Galatia 5, 3 dan 9. Paulus mengatakan apa? Injil kasih karunia Allah tidak dapat dicampur dengan syarat-syarat hukum, tidak dapat diputar balikan. Satu sikap yang sangat tegas menghadapi mereka semuanya itu. Lalu ayat yang ke-6, Bapak Ibu, sedikit lagi. Orang-orang yang terpandang, di situ disebut ya, siapakah mereka? Orang-orang yang terpandang di sini tidak dapat disamakan dengan ke-12 rasul. Di situ disinggung tentang Yakobus, adik tiri Tuhan Yesus, jelas bukan rasul dalam arti terbatas yang 12, bukan Bapak Ibu ya. Kalau Rasul Yakobus itu sudah meninggal duluan. Di Kisah Rasul, di pasal-pasal awal sudah dipenggal kepalanya ya. Lalu muncullah saudara-saudara yang namanya Yakobus, Matius 13 ayat 55, di situ disebut orang banyak berkata apa? Bukankah saudara-saudara Yesus kita kenal, ada Yudas, ada Yakobus. Nah, ini yang disebut Yakobus di dalam surat ini, Bapak Ibu. Dan Yakobus ini yang menulis surat Yakobus di belakang setelah Ibrani ya, Bapak Ibu Saudara, itu. Jadi istilahnya adik tiri Yesus ya. Pada saat surat Galatia ditulis tidak jelas apakah ke-12 rasul ini semua masih ada di Yerusalem. Nah, ada istilah terpandang tadi, itu artinya orang-orang yang berpengaruh. Nah, siapa? Ternyata kemungkinan besar adalah para penatua. Ingat ketika Paulus melayani, saudara, meninggalkan jemaat sebelum dia tinggalkan, lalu pilih penatua-penatua. Dia rintis gereja, lalu ada gereja, ada jemaat, lalu pilih penatua, lalu Paulus pergi melakukan perjalanan misi. Dan seterusnya seperti itu, saudara-saudara ya. Jadi kalau mau jujur, siapa gembalanya? Ya satu ya Paulus gitu ya. Tapi gereja-gereja itu digembalakan oleh yang namanya penatua-penatua. Nah, Paulus menegaskan bahwa orang-orang terpandang atau berpengaruh tadi bukan karena kedudukan mereka dahulu. Ya, biasanya kita melihat orang terpandang berpengaruh itu apa, saudara-saudara? Kalau uangnya banyak, betul ya? Lalu dia punya jabatan, punya kedudukan, entah di perusahaan, entah di gereja, entah dimanapun, maka itu orang yang berpengaruh. Oke, seperti itu. Nah, ini bisa berarti walaupun dulu mereka bergaul dengan Yesus selama masa hidupnya, ataupun mereka memiliki hubungan khusus dengan Yesus, seperti halnya Yakobus adik Tuhan Yesus, bisa juga Paulus mau membela orang-orang terpandang itu dari pandangan orang bahwa mereka berasal dari lapisan masyarakat yang rendah, karena Allah tidak memandang muka. Coba di dalam ayat yang ke Galatia pasal yang ke-2 ayat yang ke-6 tadi, Bapak Ibu, di situ dikatakan apa? Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu telah memaksakan sesuatu yang lain kepadaku, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, ini bisa jadi orang-orang biasa ya yang melayani Tuhan ya dari lapisan masyarakat yang sangat rendah saat itu. Memang ada perbedaan status sosial pada zaman itu. Tapi kalau mereka melayani Tuhan, terpanggil menjadi hamba Tuhan, ya mereka juga termasuk orang yang terpandang dan patut dihormati karena Allah tidak memandang muka, di sini dikatakan. Nah, bagaimanapun Paulus menghormati orang-orang ini sebagai pemimpin-pemimpin jemaat, walaupun tidak memutlakkan wibawa mereka. Paulus berkata, dari pihak orang-orang terpandang itu tidak dibebankan sesuatu kepadaku. Kisah Rasul 15, 29, 21, 25 ya. Nah, berkat usaha Paulus, persoalan sunat tidak dipecahkan berdasarkan wibawa atau wewenang seseorang, tetapi berdasarkan kebenaran Injil, Galatia ayat pasal 2 ayat 5,
Dengan demikian keuniversalan iman Kristen terjamin. Jadi yang menentukan bukan rasul, saudara-saudara, yang berwibawa ya. Walaupun kadang-kadang orang yang berwibawa punya otoritas, punya power untuk memutuskan. Benar, Bapak Ibu ya. Tetapi kita lihat di sini keputusannya berdasarkan kebenaran Injil. Bukan wewenang wibawa dari para rasul atau orang-orang yang terpandang tadi. Usaha-usaha Paulus dalam memberitakan Injil telah meyakinkan para pemimpin di Yerusalem bahwa kepada Paulus dipercayakan Injil untuk orang-orang tak bersunat. Ayat yang ke-7. Sunat adalah tanda bagi umat Israel sebagai umat perjanjian Allah. Maka kata sunat menunjuk pada umat Israel, sedangkan tak bersunat menunjuk pada bangsa-bangsa non-Israel, non-Yahudi. Istilah ini dipakai Paulus mungkin karena hal inilah yang sering dipersoalkan oleh orang-orang Kristen Yahudi pada masa itu. Jadi ingat Bapak Ibu, akhirnya Paulus pergi kepada orang-orang yang tak bersunat, non-Yahudi. Kalau Petrus pergi kepada orang Yahudi atau orang-orang yang bersunat, di situ dikatakan. Nah, lalu kita boleh lihat ya Galatia 5 ayat 6, pasal 6 dan ayat 15. Di situ disinggung tentang sunat rohani. Nah, ini poin yang ditekankan oleh Paulus ya. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Paulus menekankan itu. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Istilah lainnya adalah sunat di dalam hati, gitu ya. Bukan yang secara fisik, tapi yang secara rohani. Menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru. Dimulai dari ketika saya dan saudara dilahirkan baru. Itu yang lebih penting dari segalanya. Dan Paulus menekankan itu. Lalu ayat yang ke-8, Petrus dan Paulus. Selain menyertai Petrus sebagai rasul untuk orang-orang Kristen keturunan Yahudi, Allah juga menyertai Paulus dalam tugasnya memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain non-Yahudi. Yang penting di sini, perhatikan Bapak Ibu, bukanlah kedudukan Petrus atau Paulus sebagai rasul, melainkan karya Allah sendiri yang universal, yang diperuntukkan bagi semua umat manusia, sedangkan rasul-rasul hanyalah alat-alat belaka. Ingat Bapak Ibu, apapun bentuk pelayanannya, seberapa luas dan besar pelayanan itu, ingat, semua adalah karya Tuhan. Saya dan saudara, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya adalah alat-alat saja. Yang namanya alat, Bapak Ibu, bergantung kepada tangan yang menggunakannya. Handphone itu alat, bergantung tangan kita. Ya, komputer, laptop itu alat. Apapun, saudara-saudara, itu alat, bergantung tangan kita yang menggunakan. Bisa untuk kebaikan, bisa untuk kejahatan, bisa. Uang itu juga alat, Bapak Ibu. Bergantung tangan kita membelanjakannya ya, menggunakannya. Ya, bisa untuk hal yang baik, bisa untuk hal yang menjerumuskan ke dalam dosa, bisa juga. Sama Bapak Ibu. Saya dan saudara, kita semua adalah alat-alat di tangan Tuhan. Bergantung kepada tangan Tuhan yang menggunakannya. Sama seperti Petrus dan Paulus sebagai rasul-rasul yang hebat, itu semua adalah alat-alat dan mereka bisa dipakai Tuhan, bergantung tangan Tuhan sendiri yang menggunakan mereka. Oleh sebab itu, apakah ada yang disombongkan? Saya pikir tidak ada, saudara, karena bergantung pada alat yang menggunakannya. Ayat 9, tentang soko guru jemaat, Galatia 2 ayat 9. Ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat 7 dan 8. Yakobus, Petrus, dan Yohanes melihat kasih karunia yang dianugerahkan pada Paulus, yaitu wibawa dan kecakapan sebagai rasul untuk bangsa-bangsa non-Yahudi. 1 Korintus 3:10, rupanya Yakobuslah yang menjadi pemimpin umat di Yerusalem, sehingga yang pertama disebut. Petrus adalah pemimpin dan pelopor pekabaran Injil disebut selanjutnya. Sedangkan Yohanes yang disebut kemudian adalah juga seorang utusan pekabaran Injil. Apa artinya soko guru di situ ya? Ini memang kiasan, Bapak Ibu, artinya adalah tiang. Kata Yunani stulos ya, artinya tiang. Soko guru atau tiang jemaat, apa artinya? Ketiga orang ini dipandang sebagai pilar-pilar atau tiang-tiang ya, penopang tadi dikatakan. Oleh sebab itu jabat tangan mereka dengan Paulus dan Barnabas adalah hal yang menentukan bagi kesatuan umat Kristen pada masa itu. Seolah sudah tidak ada perbedaan. Kenapa? Walaupun yang satu untuk orang Yahudi, yang satu untuk non-Yahudi, itu mereka adalah tiang-tiang. Kalau bersatu, Bapak Ibu, kuat. Kalau tiang hanya satu, kurang kuat. Kalau dua, lebih kuat. Kalau tiga, semakin kuat. Kalau empat, tambah kuat, Bapak Ibu. Benar ya?
Kalau kita bangun rumah, ruko ya atau mall, coba tiang-tiangnya itu lihat Bapak Ibu. Semakin banyak tiang semakin kuat. Demikian juga Bapak Ibu. Semakin banyak yang melayani, gereja itu akan kuat. Bukan hanya hamba Tuhan yang melayani, tapi semua jemaat, semua pengurus terlibat di sana, maka gereja itu semakin kuat. Karena mereka lah sosok guru atau tiang penyangga itu dari sebuah jemaat. Persetujuan yang dicapai juga berisi pembagian tugas. Seakan-akan Petrus memberitakan Injil khusus untuk orang Yahudi, sedangkan Paulus untuk orang-orang non-Yahudi atau bangsa lain. Namun demikian, dalam Kisah Rasul, Petrus pernah juga memang melayani orang-orang yang bukan Yahudi. Cornelius dan keluarga, Bapak Ibu, Kisah Rasul 10 dan 11 ya. Sedangkan Paulus pergi kepada orang-orang Yahudi. Mungkin keputusan ini hanyalah mengenai pembagian daerah saja. Yudea atau di luar Yudea. Namun dalam tradisi, Petrus akhirnya mati syahid, ya, tradisi gereja di Roma. Jadi akhirnya di luar Yahudi atau Yudea. Ada kemungkinan persetujuan ini hanyalah untuk melanjutkan keadaan yang sudah ada. Yakni Petrus lebih berkonsentrasi mewartakan Injil pada orang-orang Yahudi, sedangkan Paulus lebih mengutamakan pemberitaan Injil untuk bangsa lain atau non-Yahudi. Roma 11 ayat yang ke-13. Terakhir, Bapak Ibu, ayat 10, gereja dan orang miskin. Di situ katakan orang-orang miskin yang disebut Paulus kemungkinan adalah anggota jemaat di Yerusalem, karena puluhan tahun kemudian di Yerusalem masih ada orang-orang Kristen Yahudi yang menyebut dirinya orang-orang Ebionit, artinya orang-orang miskin. Jadi Bapak Ibu, sepanjang sejarah gereja yang namanya orang miskin yang perlu bantuan ya, topangan dari diakonia itu selalu ada Bapak Ibu. Jadi berbahagialah gitu ya kalau ada komisi diakonia, saudara-saudara. Kenapa? Karena memang itu dibutuhkan sepanjang sejarah gereja dari mula-mula sampai hari ini. Ada 3 panggilan gereja yang utama, marturia, diakonia, dan apa saudara satunya? Marturia, diakonia, sama koinonia. Kesaksian memberitakan Injil, diakonia pelayanan meja, kemudian persekutuan. Seperti pada malam hari ini. Walaupun tidak bersama di gereja secara offline, kita boleh bersekutu secara online. Lalu ada pemberitaan firman, marturia. Lalu ada diakonia, tetap jalan sampai hari ini. Puji Tuhan. Jadi ternyata orang yang membutuhkan selalu ada. Jelas Paulus tidak merasa hal ini sebagai suatu kompromi yang kemudian dilakukannya dengan enggan, dengan malas, melainkan ia sungguh-sungguh mengusahakan melakukannya. Puji Tuhan. Bagaimana dengan gereja sekarang? Puji Tuhan. Gereja kita, GBI Gelap Family, sudah melakukannya. Saya percaya gereja-gereja yang lain juga sudah melakukannya. Sampai di sini pemaparannya. Tuhan memberkati. Silakan di antara Bapak Ibu yang akan menanggapi atau memberikan pertanyaan sehubungan dengan Galatia pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Boleh ditampilkan wajahnya Bapak Ibu supaya saya bisa melihat Bapak Ibu Saudara semua. Silakan. Kalau ada yang menanggapi, bertanya sehubungan dengan Galatia 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, Bapak Ibu. Silakan. Sudah jelas, Bapak Ibu Saudara? Halo, ada orang? Jelas. Ya, Pak Tim. Iya, silakan. Pak Tim, ya. Saya mau menanyakan tadi yang Pak Tim katakan dulu. 14 tahun itu si Rasul Paulus itu kemana Pak belajarnya Pak? Ya, puji Tuhan. 14 tahun kemana? Silakan Bapak Ibu. Iya. Betul, tadi nggak dijelaskan ya kemana ya 14 tahunnya. Apakah dia pergi dari Yerusalem atau karena saya pernah baca kalau nggak salah dia pergi ke tanah Arab atau kemana ya Pak ya? Saya juga lupa itu. Saya pernah baca buku sekilas gitu loh Pak. Ya, ayat di atasnya itu Pak. Lebih lanjut ya. Ya, ayat di atasnya Pak. Galatia pasal yang ke-1. Ya, sudah dibahas Pak Ronald kemarin ya sebenarnya ya. Ayat yang mulai ayat 15. Pak Haryono boleh baca Galatia 1 ayat 15 mulai
sampai dengan ayat yang ke-18. Silakan. Ya, Galatia 1 ayat 15, tetapi waktu ia telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Ya, makasih dan seterusnya. Jadi ini salah satu tempat selama 14 tahun itu, Pak. Ya mungkin ada tempat-tempat yang lain juga, Pak. Gitu ya. Jadi yang jelas ke tanah Arab tadi, padang gurun itu ya. Saudara-saudara. Jadi kalau kita lihat yang lalu sudah pernah saya sampaikan ya, hamba-hamba Tuhan yang mengalami masa padang gurun, masih ingat ya Bapak Ibu ya, Israel di padang gurun 40 tahun. Nah gitu. Terus Daud juga di padang gurun. Salomo nggak pernah mengalami masa padang gurun karena warisan. Ya, langsung enak dia langsung jadi raja. Terus siapa lagi? Yohanes Pembaptis sebelum tampil dalam pelayanan, bahkan sudah di pelayanan pun masih pelayanannya di padang gurun Yudea. Tuhan Yesus juga di Matius pasal 3 ya, pasal 4 di padang gurun juga 40 hari sampai dicobai iblis itu oleh Roh Kudus dibawa ke padang gurun. Lalu siapa lagi? Paulus juga di padang gurun. Perempuan yang di kitab Wahyu itu ya dilarikan ke padang gurun. Saya dan saudara pernah mengalami masa padang gurun? Nah, itu ya. Oke, jadi betul Pak Riono, kemana 14 tahun? Ya, waktu itu ya di tanah Arab tadi 3 tahun ya, belum yang lain-lain. Nggak dijelaskan di Alkitab kemana Bapak Ibu. Mungkin bisa lihat di buku tafsiran ya. Tapi yang jelas di Arab itu tadi. Jadi intinya ada proses atau waktu ya sebelum tampil pelayanan lebih lagi Bapak Ibu. Nah, itu penting itu. Ya, oke. Yang lain boleh menanggapi, menambahkan. Silakan Bapak Ibu. Saya Pak Tim. Ya Bu Yudhistia. Kalau Ya, tadi lihat pengalaman yang lain-lain kok ke padang gurun semua itu, kenapa kok lewat padang gurun ya? Ya, pertanyaan bagus ya. Kenapa kok mesti di padang gurun Bapak Ibu? Elia juga ke padang gurun, gitu ya. Iya. Betul. Kenapa? Jadi rata-rata hamba-hamba Tuhan ini, tokoh-tokoh di Alkitab ini ke padang gurun ini Bapak Ibu. Entah lama, entah singkat ya. Ya kalau ditanya kenapa ini saya tidak bisa jawab ini Bu Yudhistia. Benar, karena Tuhan yang apa istilahnya yang mengizinkan ke padang gurun. Ya intinya proses itu tadi, seleksi. Kalau orang Israel contohnya 40 tahun di padang gurun. Itu seleksi apa? Yang layak masuk ke negeri Kanaan itu siapa? Makanya masuk ke padang gurun dulu, ternyata ketika di padang gurun diuji, ya, diseleksi, tidak layak. Akhirnya mereka mati semua. Ya, yang lahir di Mesir, keluar dari Mesir, lalu di padang gurun, semua mati di padang gurun. Kenapa nggak layak? Kita berkata mereka keturunan pemberontak. Nah, itu salah satunya, Bu Yudhistia. Jadi tempat ujian, tempat seleksi. Mana yang layak, mana yang tidak untuk masuk ke tempat yang berikutnya, ke persinggahan yang berikutnya. Kalau Paulus itu memang ya itu tadi masuk sekolahnya Tuhan, proses pribadi Bapak Ibu ya. Kan ada juga ya kadang hamba Tuhan dimintai pelayanan. Tolong Pak pelayanan, maaf belum bisa. Loh, kenapa kok belum bisa? Lagi menyendiri dengan Tuhan. Pernah enggak mendengar jawaban itu Bapak Ibu? Ya, sedang berurusan dengan Tuhan ini. Jadi maaf, setahun ini saya off pelayanan apapun karena saya lagi bergumul dengan Tuhan. Kadang begitu. Ada yang seperti itu. Ya benar, Bu Astini ya, senyum-senyum ya. Betul ya? Pernah ya ngalamin yang begitu ya? Ada ya yang begitu ya Bapak Ibu ya? Ya. Oke. Ada sedikit kisah. Halo Pak, ada sedikit kisah lucu tentang padang gurun tadi. Ya. Saya habis baca Alkitab dengan putra saya yang umur 17 tahun, saya ngomong-ngomong,
kenapa ya kok kita diizinkan oleh Tuhan menghadapi masalah seperti ini? Kok koyoknya soro gitu. Dia hanya jawab gini, Ma, bukaan Roma 5, Ma. Ayat 3, 4, 5, Mama baca, katanya gitu. Yeah. Waduh, lah jawabannya kok gitu sih, Le. Terus setelah saya baca, ternyata kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan seterusnya itu. Terus oh gitu ya, Le. Ya wes. Nah, lebih pinter ya Bu ya anaknya ya. Sekolah kita ya anaknya Bu ya. Masuk STT. Masuk STT Lawang diajar Pak Bambang. Pas. Kita cuman ya dari kecil diajak membaca gitu. Betul ya, diajarin sendiri. Puji Tuhan. Ya, jadi mengalami kesengsaraan supaya tekun, ketika bertekun punya pengharapan. Dan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Ya gitu ya urutannya ya. Ya betul Bapak Ibu ya. Jadi Bu Yustia sudah ditambahkan tadi diizinkan sengsara, Bu. Gitu ya. Kan masa yang tidak enak itu ya. Tidak enak itu. Ya, supaya apa? Tetap bertekun. Nah, setelah bertekun nanti ada kemenangan di situ, gitu. Ya. Iya. Ada hasilnya di situ. Itu Bu Yustia jawabannya. Iya. Artinya persiapan pelayanan juga bisa. Lewat pengujian dulu. Padang gurun itu artinya sepertinya kita tempat pengujian dulu gitu. Iya, betul. Atau persiapan pelayanan. Seperti Yesus di padang gurun 40 hari. Sekali saja ya dia di padang gurun ya, Bapak Ibu ya. Setelah itu dan dia puasa. Puasanya juga sekali saja 40 hari ya. Terus dicobai iblis. Kapan dicobai? Saat lapar. Kalau saat kenyang nggak mungkin dicobai. Jadi artinya iblis itu tahu titik kelemahan. Yesus titik kelemahan kita dia tahu. Di saat saya dan saudara lemah, iblis datang menggoda. Entah melalui suami, melalui istri, melalui orang lain. Tadi Pak Nahum berkata kepada saya, di kampungku, di perumahanku itu Pak Wid, yang ditakutkan bukan corona. Karena Pak Nahum tanya dengan saya, Pak Wid kapan pulang ke Diri? Belum Pak, saya masih takut sama corona katanya. Saya ngomong gitu sama Pak Nahum. Hampir setahun ini saya belum pulang, saudara-saudara ya, karena corona. Pak Nahum menjawab, Bapak Ibu, ya WA tadi itu. Tidak apa-apa ya, saya sampaikan ya Pak Nahum ya. Pak Nahum ini menjawabnya luar biasa. Justru di perumahan tempatku, Pak Wid, yang ditakutkan itu adalah ada saja kamu. Boleh nggak saya sampaikan? Terus Pak. Itu tadi intermezzo. Iya betul intermezzo Pak. Jadi yang ditakutkan itu adalah janda cantik yang namanya koroni, kalian gitu saudara-saudara. Ya itu guyon ya. Jadi bukan coronanya yang ditakutkan. Nah betul Pak Ibu ya, iblis-iblisnya yang goda-goda ya itu tadi Bapak Ibu ya. Orang ya, uang, ya, jabatan, kedudukan. Namanya cerona, bukan corona, cerona. Cerona, nah, itu Pak Eki sudah digoda sama cerona itu ya. Cerona maksudnya. Ya, itu. Jadi padang gurun itu banyak sekali Bapak Ibu. Bergantung tokoh-tokohnya. Ya, ada maksud apa Tuhan izinkan di padang gurun itu. Ya toh? Yohanes Pembaptis juga gitu Bapak Ibu. Lihat ya, perempuan ya Wahyu 12 itu dilarikan ke padang gurun juga. Ada maksud Tuhan semua. Oke, silakan yang lain Bapak Ibu. Pak Bambang mau menambahkan dulu. Oh, Pak Agus Budiono, salam kenal Pak. Ya. Salam kenal Pak. Terima kasih diberi kesempatan Pak. Dari Semarang ya Pak ya? Ya, dari Semarang Pak. Tuhan. Pak, tadi saya sangat menarik sekali penjelasan Bapak. Paulus membutuhkan waktu 14 tahun untuk diterima sebagai rasul. Demikian juga dengan Musa butuh waktu 40 tahun untuk masuk dalam sekolah Tuhan. Ya, artinya bahwa mereka harus benar-benar dipersiapkan sebelum masuk ke dalam misi. Nah, yang saya soroti adalah beberapa waktu lalu ada banyak kesalahan gereja yang saya dapatkan, yang saya perhatikan, terutama ketika ada seorang petobat baru, Pak. Apakah itu datang dari artis atau datang dari
orang-orang yang punya pengaruh, kemudian bertobat, masuk Kristen. Serta-merta gereja-gereja langsung berbondong-bondong mengundang mereka untuk bersaksi. Nah, yang terjadi kemudian adalah selang beberapa waktu mereka akhirnya berbalik. Nah, sikap seperti ini gimana Pak untuk menyikapinya? Terima kasih. Ya, makasih Pak Agus. Silakan yang lain boleh menjawab Bapak Ibu. Mungkin sampai hari ini Pak Agus masih ada yang begitu ya. Jadi arti Yesus kurang terkenal. Padahal di gereja itu artisnya harus Yesus Kristus Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Tapi kurang terkenal ya sekarang ya. Kalau KKR nggak ada artis plusnya nggak laku ya. Ya, gimana gereja sekarang menyikapi itu? Padahal artisnya itu bisa jadi baru bertobat. Atau kita nggak tahu bertobat apa tidak gitu ya. Saudara-saudara. Oke, bagaimana menyikapinya? Silakan kalau yang lain mau memberi masukan, silakan Bapak Ibu. Jawaban dari Pak Agus tadi itu. Silakan. Ya, ada Bapak Ibu? Tambahan Pak, apalagi kalau mereka dianggap terpandang, sukses, kemudian cepat sekali Pak dipromosikan menjabat sesuatu di gereja, atau dipromosikan bahkan jadi pendeta Pak. Terima kasih. Ya. Oke, betul. Ya. Nah, Bapak Ibu, apakah gereja ngundang artis itu salah? Artinya Kristen, ya toh? Ada artis yang hatinya baik, Bapak Ibu. Maksudnya benar-benar pelayanan itu ada ya, ada. Jadi ketika dia mimpin itu nuansanya apa? Rohani, hadirat Tuhan itu ya. Kalau kita karismatik sedikit terasa, betul, Bapak Ibu. Dulu kami pernah undang artis Jeffrey S. Chandra, Bapak Ibu. Ya. Sebelum saya di Graha Family itu ngundang artis Jeffrey S. Chandra. Penyanyi rohani kan, bahkan terkenal dengan lagu yang lagu yang lembut ya, lagu penyembahan Bapak Ibu. Ketika dia hadir mimpin Bapak Ibu Saudara, itu yang hadir banyak 100 lebih. Kalau nggak ada artis yang datang 60. Kalau ada artis 100 lebih. Jadi minggu depan artisnya sudah nggak ada, kembali lagi ke 60 Bapak Ibu ya. Nah, jadi tujuannya undang artis bisa jadi supaya yang datang banyak. Oke. Kan pasang pakai brosur dan lain sebagainya ya. Lalu yang kedua, betul, ketika dia mimpin, waduh, Bapak Ibu, saya ini kan sulit untuk nangis loh Bapak Ibu. Sulit untuk nangis. Bukan berarti nggak dijamah Roh Kudus ya Bapak Ibu ya. Sulit untuk nangis. Tapi saat itu ketika dia mimpin lagu Bapak Ibu ya, saya bisa nangis. Saya tahan supaya nggak nangis itu nggak bisa Bapak Ibu. Nah ini kan aneh loh Bapak Ibu ya. Akhirnya semua jemaat diberkati memang. Terus maunya jemaat, ya wes Pak tiap minggu undang aja terus. Tapi Pak Jeffrey-nya nggak bisa, gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya, bolehkah? Ya sebenarnya boleh, Bapak Ibu. Boleh ya. Tapi sekali lagi kan ada kriterianya, bukan yang baru bertobat kata Alkitab toh, supaya jangan sampai terjebak oleh si iblis. Ya, kalau Pak Jeffrey Andra kan, Herlin Pirena juga itu kan orang Kristen lama Bapak Ibu, yang benar-benar buah rohani kehidupannya itu nampak ya, lagu-lagunya menjadi berkat luar biasa. Betul. Tapi memang ada yang baru-baru ya. Ini yang baru-baru kalau di GBI Graha Family gereja kita nggak akan diundang Pak Agus. Gitu ya. Nah, untuk hamba-hamba Tuhan tadi kalau sekarang sudah bukan zamannya lagi Pak Agus. Kalau di kami sendiri di GBI itu harus ikut diklat dulu Pak Agus. Ya, mau jadi PDP, PDM, pendeta penuh itu pun harus belajar dulu Pak. Ada diklatnya dulu Pak. Harus lulus diklat baru dilantik. Kalau enggak. Gitu ya. Apalagi di jemaat. Nah, gembala seniornya, pendeta pembinanya yang menilai kehidupan orang ini layak apa tidak. Gitu. Harus Pak. Gitu. Makanya ada sinode-sinode yang memberi keputusan apa? Hamba Tuhannya harus masuk sekolah teologi toh, S1 kan? Nah, supaya apa? Tidak salah menjelaskan, tidak salah mengajarkan. Itu mungkin dulu Pak Agus ya, kalau sekarang kok sepertinya sudah nggak ada. 10 tahun terakhir ini sudah nggak ada lah. Gitu ya. Ya mungkin masih ada, tapi ya itu apa istilahnya?
zaman internet kok masih ada yang seperti itu gitu loh. Iya toh? Jadi sudah beda lah zamannya. Seperti itu. Ya, silakan menambahkan Bapak Ibu. Pak Mbak mau menambahkan, silakan Pak. Sambil yang lain ya, Bapak Ibu. Ya, sambil menunggu yang lain, yang pertama tadi pertanyaan Pak Haryono yang 14 tahun itu memang tidak secara jelas diceritakan. Cuman kalau menurut plot atau alur cerita yang disampaikan di Kisah Para Rasul, Barnabas menyampaikan, dan tulisan Rasul Paulus sendiri dalam masa-masa setelah bertobat itu tadi 3 tahunnya kan di Arab. Lalu diceritakan setelah dari Arab dia kembali ke Damsyik. Nah, dari Damsyik itu diceritakan oleh Barnabas bahwa dia menceritakan tentang Yesus, nama Tuhan itu dengan berani. Nah, kemungkinan masa-masa itu yang dihabiskan oleh Paulus untuk masuk ke kota-kota di luar Palestina, ya, di Damsyik dan sekitarnya itu untuk memberitakan itu. Maka Barnabas menyampaikan kepada Petrus untuk meneguhkan bahwa dia adalah benar-benar sudah bertobat gitu. Ya, oke. Lalu yang Pak Agus tadi sampaikan, ya sebenarnya bukan persoalan artisnya, tetapi sebenarnya motif daripada ibadah dan menggunakan banyak hal itu sebenarnya center point-nya di mana. Nah, maka pada waktu kita mengundang artis ataupun ya dalam tanda kutip itu artis itu bisa diganti dengan yang lain, itu sama sekali memang senternya, motif senternya itu di dalam diri kita hanya untuk menyenangkan kita, maka itulah yang sebenarnya menjadi sangat salah di dalam menggunakan semua fasilitas atau sarana yang ada di dalam gereja. Maka pada waktu orang datang itu sekalipun tidak ada artisnya, tapi ada poin yang hanya ingin menyenangkan hatinya atau pergi memilih gereja hanya untuk menyenangkan hatinya saja tanpa mengerti kebenaran, belajar kebenaran, bertumbuh dalam kebenaran, maka sebenarnya ada satu yang salah, ada satu yang keliru. Ya, nah mungkin kecenderungan untuk mengundang artis itu mungkin sebagai satu hiburan ya, oke, tapi kalau terus-menerus begitu memang hanya bertumbuh bergantung kepada kesenangan itu. Kalau tidak menyenangkan maka ibadah itu menjadi tidak ada Tuhan, tidak ada berkat yang diterima. Mungkin itu. Ya, makasih Pak Bambang. Jadi motivasinya ya, Pak Agus ya. Undang itu untuk apa? Gitu ya. Yang penting harus undang artis Yesus Kristus dari Nazaret yang telah mati dan bangkit. Nah, itu lebih dari segalanya. Oke, yang lain Bapak Ibu silakan. Masih ada waktu. Ya, saya mau nambahkan sedikit. Ya, dan Pak. juga mau nanya mengenai 14 tahun tadi yang seperti yang dikatakan Pak Haryono ya. Itu mungkin bisa jadi Paulus itu mengambil waktu apa istilahnya menyendiri. Karena ini kan diungkapkan juga dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. Yang waktu dia mendapat penglihatan ada 14 tahun yang lampau katanya. Nah, ini sama. Nah, dia dapat penglihatan itu kan kalau tidak berdoa atau menyendiri bagaimana dia bisa dapat penglihatan. Mungkin seperti itu, memang nggak dijelaskan kemana dia selama 14 tahun itu. Nah, itu yang pertama mungkin bisa dibaca dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 2 itu ya. Nah, 2 Korintus pasal 2. Nah, coba kita lihat 2 Korintus pasal 12 ayat yang kedua. Nah, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Dia kata 14 tahun yang lampau. Nah, memang tidak dijelaskan kemana, di mana. Tapi dia mendapat penglihatan seperti itu kan berarti suasana menyendiri atau berdoa. Saya kira begitu.
Itu yang bisa saya tambahkan. Nah, yang berikutnya yang saya tanyakan ini tentang Injil Plus tadi. Karena banyak gereja sekarang dulu zaman-zaman saya masih baru bertumbuh, baru bertobat, itu seringkali kalau tidak dilepaskan katanya tidak selamat. Nah, sekarang memang berkurang. Sekarang memang kayaknya sudah berkurang seiring dengan perkembangan zaman. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana dengan orang-orang yang datang karena Injil Plus tadi? Apakah dia tetap diselamatkan atau bagaimana? Karena dia datang memang tujuannya untuk diselamatkan. Tapi dengan cara ya di plus tadi, entah dilepaskan, entah penuh Roh Kudus. Tapi tujuannya kan untuk diselamatkan. Nah itu bagaimana dengan orang-orang seperti itu yang akhirnya tetap menjadi orang Kristen? Itu pertanyaan saya, Pak Tim. Oke, ya makasih. Jadi harusnya orang-orang itu suruh join kelas malam ini. Supaya semakin mengerti, memahami ya apa arti menjadi orang Kristen. Nah, persoalan diselamatkan apa tidak kan kita nggak tahu ya, itu ranahnya Tuhan toh. Iya toh. Itu kan bagiannya Tuhan yang menyelamatkan. Tapi tugas kita adalah membawa orang supaya semakin mengerti kebenaran, mengenal kebenaran. Jadi kalau Pak Aki ketemu orang-orang begitu suruh join. Kalau dihubungkan dengan lahir baru gimana? Kelahiran baru. Apakah dia sudah dilahirkan baru? Ya, seperti itu. Ya, kalau kita belajar keselamatan itu ada orang yang menuju kepada keselamatan, lalu di dalam keselamatan. Nah, berarti orang itu tadi belum di dalam keselamatan. Kalau bahasa Yunani kan jelas ya, eis sama en Christos, di dalam Kristus. Eis itu kan berarti menuju. Nah, berarti masih menuju. Ya, kalau dihubungkan dengan kelahiran baru ya belum lahir, masih dalam kandungan itu atau masih benih itu, masih janin itu. Ya, itu bahasa Alkitab ada loh ilustrasi-ilustrasi yang seperti itu ya. Bapak Ibu, ada Kristen benih gitu ya. Kristen janin ada. Oh, ada. Coba Galatia pasal 4. Galatia pasal 4 ayat yang ke-19. Bapak Ibu. Dan ayat yang ke-20 ya. Di situ dikatakan Galatia 4, 19-20, "Hei anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi," Paulus berkata, "sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu juga pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain karena aku telah habis akal menghadapi kamu." Jadi hamba Tuhan itu bagaikan seorang ibu yang sedang mengandung jiwa-jiwa. Setelah lahir, puji Tuhan, senang. Sama seperti seorang anak lahir ya. Dianya menangis, kita yang menyaksikan tertawa. Betul ya Bapak Ibu ya. Tapi ketika mati Bapak Ibu, yang mati diam, yang hidup nangis. Nah itulah kenyataan hidup kita ya. Nah jadi ada orang Kristen yang digambarkan, diilustrasikan seperti ini, janin, belum lahir gitu. Nah tapi kapan lahir, itu kan Tuhan yang melahirkan, yang tahu kan. Sama seperti kita yang sudah menikah, mengantar istri kita yang sedang hamil, lalu mau melahirkan ya, bulan-bulan 9 yang mau melahirkan. Saya terutama pernah tanya sama dokter, "Dok, lahirnya kapan?" Yang pasti dok, dijawab apa? "Loh saya bukan Tuhan, jadi saya nggak tahu." Ini yang normal Bapak Ibu ya. Kalau bisa Februari dok, tanggal ini. Kenapa? Supaya barengan ulang tahun dengan saya, ngirit ulang tahunnya. Saya ngomong gitu sama dokternya ya. Ini anak saya yang kedua. Ternyata dokternya bilang nggak tahu, aku bukan Tuhan. Nah kira-kira tanggal ini sampai ini. Betul Bapak Ibu. Ya kalau operasi kan bisa saja. Nah sekarang sama ya. Kita berkata ada benih ilahi ditanamkan. Seperti Nikodemus itu pasal 3 coba lihat. Yesus bagaikan menabur benih kan.
Apakah saat itu Nikodemus lahir? Belum. Ya, kapan dia muncul? Pasal 7 Injil Yohanes. Dia muncul bela Yesus. Nah, dari pasal 3 Injil Yohanes sampai pasal 7 itulah proses benih ya janin lahir. Sehingga dia bela Yesus dan akhirnya jadi murid Yesus. Akhirnya dia mengaku terus terang menjadi murid Yesus, tapi Yesus sudah mati. Tapi Alkitab mencatat Yohanes 19 dia mengambil mayat Yesus dan memberi rempah-rempah. Nah, jadi sebenarnya kalau kita belajar, terus terang kita nggak tahu, yang tahu hanya Tuhan ya, tapi kita memperkirakan seperti itu. Ya, sedang menuju kepada keselamatan itu. Belum di dalam keselamatan itu. Ya, mungkin yang lain mau menambahkan hal ini boleh. Nah, ini kelas soteriologi ya, kelas keselamatan. Silahkan kalau ada yang lainnya. Ya, saya harap malam hari ini Bapak Ibu semua sudah lahir ya, karena Paulus tadi berkata loh, sunat nggak ada artinya. Yang ada artinya adalah menjadi ciptaan baru. Ya, kapan menjadi ciptaan baru? Ketika lahir baru. Itu yang ada artinya. Dan Yesus berkata di Yohanes 3, ayat 3, ayat 5 dan 7, kalau tidak dilahirkan baru, dilahirkan dari Allah, tidak akan, jangankan masuk. Melihat kerajaan surga saja tidak diizinkan. Jadi betapa pentingnya itu. Kelahiran baru bukan pemahaman. Kelahiran baru adalah pengalaman, Bapak Ibu. Sama seperti saya dan saudara, lahir itu kan mengalami toh 50 tahun yang lalu. Pak Nahum berapa? 70 tahun yang lalu. Gitu ya. Siapa lagi? Ada yang masih muda, 30 tahun yang lalu. Saya sama Pak Bambang 50 tahun yang lalu, saudara. Nah, kita alami yang namanya kelahiran baru itu. Yang tahu Bapak Ibu Saudara, kapan pengalaman kelahiran baru itu? Gitu ya. Oke, itu Pak Egi. Yang lain boleh menambahkan, silakan. Ya, malam Pak. Ya Pak Rudi. Ya. Bang. Saya mau menyinggung hal yang lain ini. Yang tadi disebutkan saudara palsu ya. Ya. Saudara palsu. Tadi dikasih contoh kalau ada gereja orang yang sudah dibaptis harus dibaptis lagi. Kemudian yang lain lagi harus bisa berbahasa roh misalnya. Pertanyaannya kan kembali lagi. Berarti saudara palsu ini saudara yang tersesat atau definisinya apa ini sebetulnya? Kalau Pak Tim ditanya selalu gereja yang mengutamakan bahasa roh, gereja yang mungkin ibadahnya lain ya, itu selalu dibilang itu minor, itu bukan doktrin utama. Tapi di sini muncul contoh bahwa mereka itu termasuk saudara palsu. Pertanyaan saya, apakah mereka itu sesat? Nah, itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian saudara palsu tadi memakai istilah Yunaninya itu adelpos ya, Pak Tim. Ya, pakai adelpos. Nah, adelpos itu kalau saya baca artinya adalah bapak satu bapak satu ibu atau ayah yang sama atau ibu yang sama. Berarti 3 arti adelpos itu. Bisa ayah ibunya sama, bisa ayahnya saja yang sama, bisa ibunya yang sama. Tapi kalau saudara palsu, kenapa pakai adelpos? Dia bukan saudara kita. Maksudnya kalau dari penjelasan yang arti dari adelpos ini loh, bukan satu ayah satu ibu kok, juga bukan bapak satu, juga bukan ibu satu, tapi kok pakai adelpos. Nah itu 2 pertanyaan saya. Saya rasa itu dulu deh. Masih ya, Pak. Oke, makasih. Ya, betul secara literal yang disebutkan Pak Rudi ya, kata
Yunani adelpos itu artinya itu. Tapi jangan lupa secara tekstual nggak cukup, harus secara konteksnya. Nah, kalau secara konteksnya berarti maksudnya kan saudara seiman di dalam gereja, Pak. Kalau di dalam gereja lihat secara hurufiah itu, apakah semua jemaat itu satu bapak, satu ibu yang sama? Kan tidak, Pak. Iya toh? Lain-lain kan? Tapi yang jelas saudara di dalam Kristus itu loh. Itu maksudnya. Di dalam gereja bersaudara. Lagunya dalam Kristus kita bersaudara. Itu maksudnya. Ya. Itu. Jadi makanya itu hanya istilah saja tadi yang dipakai oleh Paulus. Jadi sebenarnya kepalsuan itu juga muncul di dalam gereja itu sendiri. Jadi ada yang sejati, ada yang palsu. Sepeda motor aja ada yang orisinil, ada yang tidak toh, KW toh Bapak Ibu ya. Yang lain-lain juga gitu, tas-tas, sepatu ya, yang merek-merek itu harganya sekian gitu. Tapi yang ini kok harganya hanya sekian. Jadi ada yang sejati, ada yang palsu. Ya, yang Kristen sejati ada, yang palsu ya, ada hamba Tuhan sejati ada, yang palsu juga ada. Nah, itu konteksnya yang Paulus mau katakan di jemaat. Nah, kenapa disebut palsu? Karena pertanyaan Pak Rudi yang nomor 1 tadi, membuat aturan-aturan yang tidak ada di Alkitab, Pak. Makanya disebut palsu. Lalu boleh mengatakan sesat? Apa definisi sesat? Kalau tidak sesuai dengan Alkitab. Seperti yang Pak Eki tadi tambah, betul memang ada gereja yang seperti itu, mau jadi jemaat pelayan Tuhan. Bahkan ada syarat mau masuk STT. Apa syaratnya? Bapak Ibu, harus dipenuhi Roh Kudus. Coba lihat. Saya dan Pak Eki itu masuk ke sekolah yang seperti itu. Jadi kalau belum penuh Roh Kudus diterima, tapi setiap Sabtu dan Minggu harus mencari kepenuhan Roh Kudus. Celaka enggak saudara-saudara? Gitu ya. Enggak tahu saya sampai hari ini penuh apa enggak. Ya, arti penuh itu apa gitu kan? Bukan kosong diisi langsung penuh kan, bukan. Itu kan namanya air di gelas kita minum habis Bapak Ibu. Roh Kudus kan bukan benda cair. Nah, tapi mereka mengumpamakan Roh Kudus seperti air itu tadi. Jadi harus terus melimpah. Lalu bisa habis kapan? Dipakai pelayanan, apalagi ngusir setan, habis itu. Ini kan ngawur toh. Boleh kita ngomong sesat. Alkitab enggak pernah ngajar begitu kok. Ya karena kita jadi mahasiswa nurut aja dulu. Kalau nggak nurut, nggak lulus Pak. Jadi nurut dulu. Tapi setelah lulus ya kita nggak ikutin semuanya. Gitu ya. Saya nggak mengajarkan model kayak gitu ya. Nah, jadi definisi sesat apa? Kalau tidak sesuai firman, Pak. Itu Pak Rudi. Ya, mungkin yang lain mau menambahkan, masih ada waktu 15 menit Bapak Ibu. Ya, Pak Rudi. Sedikit Pak. Silakan. Ya, Pak Tim, kembali lagi ke Pak Eki. Ke Pak Eki, Pak Rudi, terus terakhir Pak Tim bilang itu Injil plus yang sesat itu Pak. Iya. Kalau saya nanggapi gini Pak, kalau selama dia itu ajarannya masih inti ajarannya ya Pak, dia masih percaya ke Kristus Pak. Saya bilang mungkin itu dia belum memahami Injil yang sebenarnya Pak. Jadi ada Injil plus itu Pak. Saya rasa mungkin dari Galatia ini makanya Paulus itu kan harus ke sana ya, berkunjung mengajar yang benar itu Pak. Kalau selama ada yang menabur, ada yang menyiram, nah, yang memberi pertumbuhan yang benar pasti Tuhan Yesus ya Pak. Yeah. Saya rasa itu kalau mengenai keselamatan ya kita belum tahu ya. Pada akhirnya Tuhan yang tahu memang yang menumbuhkan itu Pak. Ya Pak. Mungkin ini sedikit tanggapan saya. Makasih Pak. Ya, makasih. Jadi memang betul, suruh masuk kelas malam ini aja. Supaya lebih mengerti gitu ya. Sama kelas Senin itu, yang kelas berat itu ya. Oke, Pak Agus, Ajo, Bandung. Ya. Silakan. Baik, menarik Pak sebetulnya dengan istilah apakah ajaran sesat apa enggak ya. Tapi mungkin bisa diluruskan. Saya sedikit ada pernyataan begini saya dapat dari dosen saya dulu, Pak Paulus Daun, Dr. Paulus Daun. Dia pernah katakan begini di kelas saya, Pak. Kita harus membagi dua pemahaman teologi itu. Satu yang disebut dengan primer, satu sekunder. Nah, di sekunder itu bisa kita berbeda karena hal penafsiran di Alkitab. Ya. Misalnya mungkin dengan istilah kepenuhan dan lain sebagainya, mungkin orang di situ akan berbeda penafsiran termasuk di
dalam masalah predestinasi dan lain kan sekarang kan banyak bukan tapi satu yang dia katakan bahwa kita tidak bisa berbeda di teologi primer dan itu patokannya misalnya hanya Yesus satu-satunya ke jalan keselamatan dan menerima otoritas Alkitab Tritunggal, yang lainnya itu misalnya pengangkatan gereja tribulasi ada yang pre ada yang post, dibilang itu sekunder tidak akan mempengaruhi keselamatan kata dia. Iya, kata dia. Iya. Termasuk dalam kita di mana banyak kali kita menghakimi dalam soal tata ibadah Pak Tim ya. Ya, mau tidak mau kita jujur akui bahwa di kekristenan kita sekarang kita sering kali saling menghakimi dalam soal ibadah yang katakan oh tidak ada Roh Kudusnya kalau diam-diam, ada yang katakan wah terlalu over. Nah, bagi saya sih agak sulit untuk mengatakan mana yang benar, mana yang sesat. Kecuali mungkin saya sepaham dengan Pak Dr. Paulus Daun bahwa kecuali itu di teologi primer. Di sekunder mungkin kita bisa berbeda. Mungkin itu pernyataan saya Pak Dim. Ya, makasih. Oke, terima kasih Pak Gus. Ya, ada primer, ada sekunder. Saya baru dengar ini ya. Saya baru dengar nih. Ada primer, ada sekunder. Mungkin dia yang membagi begitu Pak, dengan penemuan yang ada sekarang kan mungkin ya. Gitu ya, ya. Oke, sekunder. Tapi yang sekunder ini bedanya banyak sekali loh Pak Agus. Ya itu masih juga jemaat bingung Pak. Mungkin yang mungkin sekunder juga kalau ini penafsirannya terlalu jauh Alkitab Pak ya, bagi saya juga mungkin dikatakan sesat walaupun dia itu masuk dalam kategori sekunder Pak ya. Ya, yang sekunder itu seperti saya pernah dengar kayaknya seperti cara baptisan. Ya, cara baptisan. Terus kalau yang primer itu kayak alat Tritunggal, itu kan primer. Iya. Mungkin dibagi sistematik teologi sama hal-halan lah. Yang metode-metode cara-cara ibadah liturgi seperti gitu. Ya sepertinya gitu, saya pernah dengar seperti itu. Ya, tapi kalau menarik sekali yang tadi itu Pak Tim katakan misalnya dipenuhi Roh Kudus. Nah, ini yang memang juga sebuah istilah yang masih perdebatan di kalangan kita Pak ya. Sebetulnya. Ya. Kalau menurut saya karena ada orang katakan bahwa kita selalu dipenuhi. Nah, bagi saya memang kepenuhan Roh Kudus itu mungkin tidak selamanya Pak ya. Yang pasti kalau menurut saya bahwa kita didiami secara permanen oleh Roh Kudus. Ya, itu. Soal kepenuhan itu mungkin dia bersifat insidentil Pak. Kalau menurut saya. Ya. Ya, itu hanya istilah saja kok Pak. Kalau dari kata Yunaninya itu artinya sudah beda. Bukan kosong diisi, bukan. Iya, betul. Kata Yunaninya pleruo itu atau plemi itu bukan kosong diisi lalu penuh, bukan. Bukan ya. Tapi artinya adalah dipimpin, dikuasai, diperlengkapi. Itu dia. Betul. Lihat kamus. Kalau bahasanya Pak Moses ya, eksegesisnya begitu Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Agus. Ya. Oke, yang lain, Babu satu lagi masih ada waktu. Silakan. Ya, ini di mana? Masih ada enggak ini wajahnya Bapak Ibu ya? Saya lihatnya hitam semua Bapak Ibu. Susah saya, hitam semua gitu loh. Jangan-jangan mati lampu, Pak. Oh, mati lampu ya. Iya, kecuali mati lampu. Ya, Bapak Ibu, masih ada Bapak Ibu? Satu lagi, silakan. Kalau nggak ada, kita akhiri, Bapak Ibu. Ya, Pak Ambang mau closing? Silakan. Ya. Sudah tidak ada sepertinya. Ya, memang kata sesat ini memang agak sulit ya untuk didefinisikan. Cuman memang kita tetap harus waspada. Sedikit penyimpangan itu akan membawa kepada sudut yang terus melebar. Ya, makanya hati-hati karena bukan ini bukan ini dikatakan palsu ini yang agak susah. Ya. Palsu itu kan hampir mirip-mirip begitu. Bukan hampir mirip betul, Pak. Iya, jadi mirip betul sehingga
memang kalau tidak memasuki ke dalam sekali komponen yang ada atau bahan yang sesungguhnya yang nanti ketemu berbeda, itu harus melalui sebuah pendalaman yang cukup intens. Ya, jadi cuman memang tidak bisa kita buru-buru menghakimi sesat, cuman kita harus tetap waspada, hati-hati dengan penyimpangan yang sedikit itu nanti akan melebar dan akan membawa lebih jauh. Nah, ini kita harus tetap waspada. Jadi sedikit penyimpangan itu harus dikembalikan, jangan sampai terlambat. Kalau sudah terlambat itu susah. Ya. Kalau sudah terlambat susah. Apalagi itu sudah menyimpang tapi sukses, kaya, berhasil banyak. Nah, ya toh, kita bilang salah. Oh, kamu saja ndak bisa berhasil kok ngomongin kita itu loh. Nanti kita yang disuruh balik ngaca. Jadi ya, untuk pembelajaran kita memang sedikit penyimpangan harus dikembalikan kepada kebenaran. Maka harus kembali kepada Injil yang asli, Kristus yang asli, begitu ya, pengajaran-pengajaran yang asli. Ya, itu saja Pak. Oke, terima kasih. Mari kita akhiri Bapak Ibu kalau sudah tidak ada ya. Oke, Pak Agus saja berdoa Pak untuk kita. Baik Bapak Ibu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Di akhir sesi kami malam ini, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami boleh berkumpul bersama-sama untuk belajar dari firman Tuhan. Berkati Pak Tim dan yang lain yang telah berkontribusi dalam pembelajaran kami malam ini. Kami rindu Tuhan selalu menolong kami dan kami akan selalu dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Sehingga kami semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Dan juga ya Tuhan, dengan kebenaran-kebenaran yang Tuhan izinkan kami alami dan nikmati, kami boleh bagi kepada saudara-saudara kami yang lain untuk saling menguatkan di dalam Tuhan. Berkati Pak Tim dan seluruh hamba-Mu, berkati semua hamba-Mu yang berkontribusi dalam pembelajaran kami baik malam ini maupun minggu-minggu yang akan datang, sehingga program ini Tuhan akan berjalan terus di bawah pimpinan Tuhan, dan semakin hari kami semakin diberkati oleh Tuhan dan dikuatkan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Berkati kami malam ini bersama-sama. Ketika kami tidur sebentar, Tuhan pelihara kami. Dan mari Tuhan tolong kami dalam pelayanan-pelayanan kami masing-masing sesuai dengan apa yang Tuhan telah pertanggungjawabkan bagi kami semua. Sehingga tugas pelayanan itu Tuhan kami dapat lakukan sesuai dengan kehendak dan pimpinan dari Allah sendiri. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya.